dulu kan belum tahu, baunya memang luar biasa. Saya sendiri yang memelihara ya bingung. Kok baunya segini ya, terus taunya sangat penting banget Mbak, soalnya nggih pados telur bebek niku sulit banget nak mboten gadah bebek ki Mbak nggih montang-manting dadose usahane telur asin nggih saged keter, mboten saged memproduksi, mangke pelanggane nggih dadose nggih kecewa. Saya menjadi reseller telur asin selama 4 tahun karena di lingkungan saya sangat banyak permintaan untuk telur asin. Di balik keseharian yang sederhana, ada potensi yang sering terlewatkan. Bukan gemerlap atraksi, bukan pula cerita adat yang ramai, melainkan dari proses sederhana, telur asin yang menjadi sumber penghasilan seseorang. Di sudut desa Pucangan, Pak Dewa memulai harinya lebih awal dari kebanyakan orang. Baginya, membuat telur asin bukan hanya rutinitas, tapi bagian dari perjalanan panjang yang ia rawat. ya, nama saya Jodeh sebagai peternak bebek sekaligus pengasin di wilayah Kartosuro. Yang saya ternak itu mengikuti irama lokal saja. Yang lokal di sini itu senangnya jenis bebek Klaten, seputar Klaten. Jadi supaya pasaran saya gampang, ya saya pilih itu aja. Saya pakai pakan jadi ya. Dulu awal-awal memang nyaruk sendiri, pakai ya campuran konsentrat, katul sama nasi aking atau jagung. Tapi lama-lama terus lebih nyaman pakai pakan jadi ya. Nah, sekarang seterusnya pakai pakan jadi. Ya rata-rata untuk produksi telur bebek itu rata-rata memang untuk konsumsi asin ya rata-rata ya. Untuk dimasak itu kayaknya sangat sedikit. Paling untuk penetasan kelanjutan itu, tapi yang utama untuk dikonsumsi itu ya untuk telur asin. Saya rasa sama saja ya, nggak ada perbedaan. Saya nggak mencari perbedaan harus pakai bumbu ini, pakai ya konsumennya juga nggak terlalu kok. Pernah saya ikuti yang pakai bumbu-bumbu itu, nyatanya ya pasarannya ya khusus segmen khusus, jadi orang-orang tertentu saja, dan itu juga tidak gampang laku. Jadi mending saya normal saja, umumnya asin biasa ya asin biasa. Cuma umurnya saya mengikuti permintaan pasar. Ada yang minta asin umur 12, ada yang minta setengah asin umur 10, ada yang lagi yang minta lamat asinnya umur 6-7 hari sudah diambil gitu. Mengikuti pasar, permintaan pasar. Rata-rata ya umur yang paling banyak permintaan itu ya, sekitar umur 9-10 hari. Telur demi telur dipilih dengan cermat, dibersihkan, lalu direndam dalam larutan garam. Semua dilakukan dengan tangan dan hati. Ia yakin kesabaran dalam setiap proses akan terasa di setiap gigitan. Dari dapur kecilnya, harapan besar itu terus ia titipkan dalam setiap butir telur yang diolah. Di sudut lain desa, Mbak Ida juga sibuk dengan rutinitas serupa. Meski teknik yang digunakan tak persis sama seperti Pak Dewa,
Tujuannya tetap sejalan, menjaga kualitas dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida. Saya sebagai pengusaha ternak bebek dan pembuatan telur asin. Usaha ternak bebek udah sekitar 7 tahun. Alasannya karena dari pertama usahanya tetesan meriniku kan membutuhkan telur bebek. Riyane kan mendetetan gini rencang-rencangnya. Lah gandeng bebek kan nggih ngangge kesel. Ngangge kesel. Lah mriki mboten saged usaha, enten modal, enten tempat, nekat ternak bebek niku ngoten. Dadosé sampai sekarang nggih masih berlanjut. Sangat penting banget, Mbak. Soalnya nggih pados telur bebek niku sulit banget nak mboten gadah bebek ki Mbak nggih montang-manting dadosé usahane telur asin nggih saged keter, mboten saged memproduksi, mangke pelanggane nggih dadosé nggih kecewa. Bebek sangat rentan sekali dengan bangke niku Mbak, mbamane ten lepen maem bangke, mangke uritane saged mboten memproduksi telure hilang, bebeke saged brodol, mangke niku masuke ten belean. Mboten saged ngendhok melih punan. Mboten, Mbak. Ndak ada perubahan nggih, ngoten niku mawon paling nggih setahun sekali napa 2 tahun sekali bebek diganti. Diproduksi yang baru lagi. Ternaknya bebek petelur, Mbak, karena telurnya kan bisa dibuat usaha tetesan meriniku, dadosé mriki mboten sah mendhet ngene temene melih ngangge telur iki Mbak. Kalih mangke dipilih sing mboten dilebetke tetesan dibuat telur asin. Telur asin, kalau telur asin yang penting dipilih riyen telure niku. Mangke nak kulite tipis mboten dinggih, soalnya mangke yen kulite tipis yang digodhog niku mbledos. Pertama dicuci dulu. Dicuci, mungkin ampun dicuci buat adonan dari bahan baku bata, garam, membuat adonan. Setelah adonan selesai terus dibaluri niku telurnya, dibaluri adonan niku satu sampai selesai. Nah, menurut kula nggih sami mawon Mbak, tergantung sing maem ngoten niku. Rasane nggih sami mawon kan nggih tangan setunggal kali setunggale kan benten. Baginya, setiap butir telur adalah hasil dari ketelatenan yang tak pernah putus. Bukan hanya soal jumlah yang diproduksi dalam sehari, tapi tentang menjaga semangat agar usaha ini terus berjalan dari waktu ke waktu. Saat waktunya tiba, lapisan telur itu dibersihkan, menampakkan kulit telur yang kini matang dalam rasa. Tak ada kata, tak ada tepuk tangan, tapi inilah hasil dari proses panjang yang tak pernah terburu-buru. Tak ada mesin canggih, hanya kesabaran dan kehati-hatian, karena kesempurnaan dimulai dari awal yang sederhana. Tapi perjalanan telur asin ini belum selesai. Dari dapur sederhana, para produsen harus melangkah keluar, mencari tempat tidak penjualan, dan menembus selera pembeli. Disinilah ujian berikutnya dimulai, tentang pemasaran dan bagaimana bertahan di tengah tantangan yang tak selalu terlihat di balik rasa asin yang sempurna. Pemasaran ini pada waktu-waktu tertentu itu tidak laku, cuma itu harus bagaimana mengatasinya, itu sudah punya jurus sendiri. Jadi cuma antara laku dan tidak laku, antara
kekurangan sama kelebihan barang. Kalau saya masalahnya tergantung permintaan itu tadi ya. Permintaannya minta 8 ya ditututi 8. Itu nyatanya ya getok tular, akhirnya semakin banyak lah pembelinya. Saya nggak pakai promosi macam-macam, nyatanya ya tambah makin hari makin ya getok tular itu tadi, karena bisa menuruti apa permintaannya itu langsung di. Selain itu juga hangat, jadi menyajikan telur itu dalam kondisi permintaan itu kita spesialnya itu selalu kita tidak langsung dimasak banyak, tapi permintaannya berapa dikasih di godoknya itu masih hangat, itu kondisinya selalu hangat. Oh, sekedar jualan aja. Ya gimana ya, pekerjaannya ya cuma itu dikembangkan ya, nggak dikembangkan lah, alamiah saja begitu. Ada peningkatan ya kita cari barang, tapi kalau lagi sepi ya kita kurangi, cuma gitu aja. Kalau saya di pasar sama kalau kan ada pedagang besar sama pedagang namanya apa ya, reseller apa itu. Ada yang dipasarkan ke itu yang di pasar. Untuk yang ada juga yang di warung tapi statusnya reseller itu bisa, tapi banyak juga yang permintaan kecil-kecil itu tetap dilayani ya. Wajarnya kalau menggantungkan itu ya juga nggak terlalu banyak. Kalau ada permintaan warung-warung itu ya tetap dilayani. Tidak ada, alamiah saja. Jadi tergantung kalau ya getok tular itu tadi, getok tular, tahu-tahu ada yang tambah, yang kasih tahu siapa itu tahu-tahu berkembang sendiri gitu. Kalau harga ya kelihatan. Kalau kok laris biasanya kita terlalu rendah. Hari ini permintaan banyak sekali, ternyata bukan karena rasanya tapi karena terlalu rendah. Yang mempengaruhi cuma itu harga. Kadang-kadang kok sepi apa terlalu tinggi ya. Tapi kadang-kadang bukan karena terlalu tinggi, tapi karena memang kondisi pasar kurang, permintaannya kurang. Tapi kadang-kadang ya memang permintaannya sedang baik gitu. Belum pernah. Ya gimana ya, nggak pengen muluk-muluk. Nggak perlu terlalu muluk-muluk. Jadi kalau lewat media sosial kan kita harus tanggung jawab bagaimana supaya permintaan sana banyak, kita nggak punya barang gitu kan, malah kecotalan. Nggak pengen ribet, terlalu ribet. Kalau lewat media sosial itu tanggung jawabnya harus lebih besar. Lokal Mbak, paling nggih ten pabrik mbake, adike kalih tetangga-tetangga saya membutuhkan. Strategine namung Mbak, dibeto adike kula ten pabrik kalih mbake kula ten pabrik. Nak online kula jarang Mbak, soalnya kan terbatas telur asin. Takutnya mengke takutnya nek kula online kan delalah saya membutuhkan banyak, dadose mboten enten barange, ngoten mengke nak mengecewakan pembeli. Pernah Mbak lewat story WA niku lan delalae ndoke terbatas, dadose nggih ngengsel kiai, dadi kula mbon pekewuh ngoten niku sak ya keten mboten.
kalau harga miring, soalnya kan beda kali pasar. Kalau rasa nggih enten sing ngomong enak, nggih enten sing ngomong kirang asin, enten sing ngomong kurang asin, enten sing ngomong kasinan, ngoten. Pernah awal-awal pembuatan telur asin, cara mengatasinya dijualnya harganya lebih murah. Nggih sami mawon sih Mbak, reseller nggih saged, kula nggih saged soalnya nggih sami-sami menguntungkan. Reseller kan enten sing nyuwun bati, mangambil bati kiambak ngoten lho. Kula kan nggih nganu dadi saling kerjasama. Kalau dulu sering ya, belum kenal pasar dari awal-awal, tapi sekarang sudah mapan. Jadi permintaannya segitu-gitu aja terus. Kadang-kadang ini mati, muncul lagi, ini mati, stabil dan permintaannya stabil. Sama-sama itu sama-sama penting. Soalnya gimana ya, reseller itu jande cepat gitu ya, cepat sekali ya ambil banyak, tapi kan kita ambil untungnya kan tipis. Gitu. Jadi saling mendukung. Kalau nggak ada reseller, nanti kita pemasarannya sempit, pengecer tok itu terlalu sedikit ya, permintaannya sedikit. Jadi semuanya sama-sama penting. Permintaan besar ya dilayani, permintaan kecil dilayani. Kalau permintaan kecil kan untungnya lebih, kita bisa ambil untung lebih lah. Itu kalau reseller kan misalnya kita harus menekan sendiri, soalnya dia sendiri juga mau cari untung gitu lah. Kita tahu sendiri. Bagi Mbak Ida dan Pak Dewo, pasar online masih terasa rumit. Bukan perkara tak mampu, namun khawatir tak sanggup mengimbangi jika pesanan datang bertubi-tubi. Mereka memilih bertahan pada cara yang mereka kuasai, meski itu berarti melepas peluang yang mungkin ada. Sementara di sisi lain, peran Mbak Lia sebagai reseller menjadi jembatan penting antara para pembuat dan para pembeli. Ia tak sekedar berdagang, tetapi ikut menyuarakan cerita di balik tiap telur asin yang ia pasarkan. Perkenalkan, nama saya Lia. Di sini saya sebagai reseller telur asin. Saya menjadi reseller telur asin selama 4 tahun karena di lingkungan saya sangat banyak permintaan untuk telur asin. Tantangannya adalah telur asin itu produksinya kan banyak ya, jadi pesaingnya banyak. Kemudian selain itu di pasar-pasar dapat ditemukan telur asin. Target pasar saya di sini itu ibu-ibu para pekerja, karena saya jualannya di lingkungan kerjaan. Respon terhadap telur asin produk ini sih selama ini aman-aman saja, tidak ada keluhan-keluhan dari konsumen. Cara kepuasan pelanggan itu saya menggunakan sistemnya pre-order. Jadi yang pertama ada ketingkatan asinnya. Jadi para pelanggan itu menghendaki asinnya yang sedang, hambar atau sangat tinggi. Jadi sesuai permintaan konsumen. Langkah kecilnya membawa nama usaha menembus batas wilayah, memperluas jangkauan tanpa melupakan asal-usul. Bagi Mbak Lia, ini lebih dari sekedar bisnis. Ini soal membangun identitas dan kebanggaan atas usahanya. Tetapi, tidak semua orang bisa mencium wangi keberhasilan dengan nyaman. Bagi sebagian warga, bau dari kandang bebek menjadi keresahan harian. Tinggal bersebelahan dengan kandang membuat keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan jadi perbincangan. Di awal-awal memang ada, tapi sekarang sudah enggak. Jadi sudah teratasi ya, maksudnya itu tetap bau, tapi sudah bisa ditoleransi lah. Bisa ditoleransi. Kalau dulu kan belum tahu, baunya memang luar biasa. Saya sendiri yang memelihara ya bingung. Kok baunya segini ya, terus taunya mintanya itu
kering, dalam kondisi kandang harus kering. Ternyata kalau kering memang baunya bisa berkurang. Kalau dulu kan saya liarkan begini, jadi saya liarkan di tempat terbuka, terus akhirnya pada saat kemarau kan biasa ya nggak kering di lapangan gitu. Jadi begitu kejatuhan hujan yang di lapangan ini basah itu, wah luar biasa baunya kemana-mana. Tapi sekarang sudah saya naungi semua itu sudah membantu sekali. Selama ini sekurang lebih 7 tahun mboten enten sing komplain, Mbak. Paling nggih soalnya pekewuh ngoten, mosok ya komplain. Wong kadang nggih diciprati ngoten lho, Mbak. Nggih paling nak Jawa-jawaan ngeten iki kandang diparingi dami. Nak teleke nganu banget ngoten niku diparingi dami kan tadi berkurang bauke. Bersih ya tetap gimana ya, sudah ya caranya seperti tadi, jadi tetap sementing kan bau tadi, yang penting bau. Nah masalah kotor tetap kotor ya, tempat kotor. Tapi untuk masalah bau, masalah kan sudah dikontrol dengan itu, dia dinaungi semua, dengan dinaungi semua telur kotorannya kering, dalam kondisi kering itu baunya sudah berkurang itu. Jadi tidak masalah kotoran, tidak mengganggu lingkungan, sudah terukur. Menjaga kenyamanan lingkungan itu masalahnya tetap, uang protes itu tetap ada, tapi kan harus disadarkan ini untuk kepentingan umum. Bahkan pemerintah mendirikan sekolah peternakan itu untuk meningkatkan gizi masyarakat agar terpenuhi. Padahal untuk memproduksi itu semuanya mengeluarkan bau. Jadi harus disadarkan ke itu. Ini yang protes sudah saya sadarkan. Harapannya ya maju, terus berkembang, diberi kelancaran. Harapannya untuk telur asin semoga ini kan permintaan dengan bahan yang tersedia itu kan jauh ya, jadi permintaan lebih tinggi daripada barangnya. Harapannya semoga permintaannya sama barang itu sesuai, jadi bisa lancar, tidak tandu-tandu gitu, Mbak. Di beberapa sudut wilayah, ada yang memilih bertahan dengan cara mereka sendiri. Ada yang mulai dari peternakan, ada pula yang meracik rasa dengan cermat. Mereka saling berdekatan, tapi punya benang merah yang sama, menjadikan telur asin bukan hanya sebagai usaha, tapi juga bentuk rasa syukur.